Debat panas kemarin cukup menarik teman, antara Ahmad Qasimuddin selaku pengacara dari Roy Suryo dan teman-teman dengan Arianto, penasihat dari Kapolri teman, penasihat Kapolri melawan pengacara dari Roy Suryo dan teman-teman. Dan cukup menarik dalam pembahasan tersebut bahwa Pak Arianto menyatakan ada pasal provokasi, sementara Ahmad Qasimuddin menyatakan bahwa di Polda Metro Jaya kemarin tidak ada pasal provokasi, sehingga Arianto disekak oleh pihak Ahmad Qasimuddin. Tapi karena Pak Arianto itu tidak bisa menahan emosi, kemudian mengatakan kalimat yang cukup keras, yaitu diam, diam. Nah, itulah teman yang cukup menarik dari debat kemarin. Tapi kali ini teman ya, Arianto juga disekak oleh Roy Suryo mengenai masalah tersangka kasus ijazah palsu ini. Nah, saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas kembali kasus dugaan ijazah palsu yang sampai hari ini teman belum juga berakhir. Malah kalau kita lihat perkembangannya, masalah skripsi Pak Jokowi akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga juga palsu. Jadi ini akan menarik lagi teman-teman ya. Selain ijazah, tapi ini juga ada skripsi yang akan diajukan, dilaporkan ke pihak kepolisian karena dugaan palsu. Nah teman-teman, dalam debat kemarin ada Ahmad Qasimuddin ini berdebat dengan Pak Arianto, penasihat Kapolri, yang mestinya ini tidak terjadi karena penasihat itu adalah orang yang wise, orang yang bijaksana, memberikan saran masukan ke masyarakat karena ini live untuk masyarakat, tetapi secara spesifik tentunya memberikan saran masukan kepada Kapolri. Seorang penasihat menurut saya adalah orang yang wise, orang yang wisdom, orang yang bijaksana, memberikan saran masukan yang mendinginkan. Apalagi hari ini ada dua kubu teman, pendukung Jokowi dan pendukung Roy Suryo, yang dimana Roy Suryo memperjuangkan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga palsu, sementara pendukung Pak Jokowi mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Mestinya Pak Arianto ada di tengah-tengah, jadi bisa mendinginkan suasana antara pro dan kontra. Tapi kalau kita lihat teman ya, pernyataan Pak Arianto itu justru menguntungkan Pak Jokowi, seolah membela Pak Jokowi. Nah inilah teman yang akhirnya menjadi blunder sendiri untuk Arianto selaku penasihat Kapolri yang kemarin debat sama Qasimuddin sampai mengeluarkan kata-kata diam, diam cukup keras. Dan kali ini teman ya, Arianto juga disekak oleh Roy Suryo terkait masalah tersangka yang katanya tersangkanya nanti akan banyak. Nah teman, untuk lebih jelasnya tonton video yang satu ini. Oke, ya, silakan. Gitu loh, jangan dipelesetkan lagi nanti. Ya, saya setuju. Itu dianggap ini munisi masih beberapa waktu yang lalu itu kan yang saya tidak mau karena aslinya kayak gitu loh. Ya beberapa waktu yang lalu kan Pak Arianto juga semuanya kok nanti tersangkanya banyak gitu ya. Bagus kalau memang fair. Fair itu apa? Satu, tersangka pemalsu koran KR nanti juga ada ya. Dua, tersangka pembuat ijazah yang palsu itu. Tiga, tersangka buat skripsi palsu itu ada, setuju saya. Jadi jangan hanya dari satu sisi. Ini Insya Allah nanti akan kita buktikan. Masalah bukan setuju tidak gitu. Iya Pak. Tadi Bapak bicara saya nggak motong loh ya. Iya. Jadi tolong saya jangan dipotong. Oke, silakan Mas. Jadi artinya nanti semua kalau fair terbuka kok. KR sudah nanti ada clear semua bukti bahwa itu tidak pernah ada yang namanya puasa menjadi pasal. Itu clear betul dan itu bukti yang sangat krusial bagi kami orang Jawa, orang daerah ya. Penulisan nama bulan itu jelas-jelas salah, jelas-jelas clear dan itu jelas palsu. Ya, kalau bukti pertamanya yang ditampilkan itu palsu, ya udah palsu. Kemudian tadi katanya waktu gelar perkara ditunjukkan yang benar. Mana yang asli? Nggak pernah ada. Yang ditunjukkan bahkan fotokopian yang ada di belakang. Kalau ijazah itu misalnya pernah disita oleh Barreskrim, pernah diselapor, di-scan dengan scanner resolusi tinggi 1200 dpi, kemudian itu ditampilkan di belakang, mungkin kita masih bisa agak mengerti, oh begitu. Tapi ini sudah yang ditampilkan di belakang itu fotokopi terlipat lagi. Jadi jelek banget gitu loh. Jadi artinya tolonglah Barreskrim profesional lah gitu. Jadi benar-benar presisi, benar-benar benar dalam menjalankan tugasnya supaya bukti-bukti itu tidak malah saling nanti membuka kotak Pandora. Gitu. Dengan proses yang kami tidak dilibatkan, dengan bukti-bukti yang kemudian
kami temukan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Barreskrim dengan narasi yang kemudian diperluas seolah-olah ada bohir, ada macam-macam. Kalau mau fokus dengan perkara ini fokus, dan begini Pak Arianto, ini ada 2 perkara. Yang dimaksud gelar perkara khusus itu belum masuk ke Polda Metro Jaya, tapi proses yang di Barreskrim. Kalau gelar perkaranya hanya dilakukan di Polda Metro Jaya, itu merugikan klien kami. Kenapa klien kami yang jadi terlapor dilakukan gelar Saya perkara? jelaskan ya. Sebentar, Pak. Saya jelaskan dulu. Sebentar, Pak. Anda Saya mau Anda bicara, keliru. Pak. Oke, Saya tolong mau tenang. bicara Kita dulu. jangan sampai Kelar mulai bicara di dulu. week kedua. Nanti. Pak Arianto tenang. Saya Kelar Mas bicara Ahmad dulu. tenang. Nanti silahkan jawab, nggak apa-apa. Nah, Tolong saya tenang dulu. Saya belum selesai. Tolong tenang dulu. Tolong tenang dulu. Ini kita sudah berdebat 2 kali. Kita sepakat di sini kita bukan debat kusir, tapi kita akan adu gagasan di sini. Pak Arianto. Nah, itu teman ya, pernyataan dari Roy Suryo. Jadi kalau misalkan ada yang jadi tersangka, tersangkanya banyak, maka ada nanti tersangka pemalsu ijazah, pemalsu skripsi, kemudian pemalsu koran KR. Nah, itu yang disampaikan oleh Roy Suryo. Cukup menarik teman ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Arianto ini menjadi blunder. Jadi tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Nah, oleh karena itu, sekali lagi namanya penasihat harusnya memberikan nasihat sesuai dengan kapasitasnya sebagai penasihat Kapolri. Tapi kalau dalam rangka di televisi tentunya menjadi penasihat keduanya, baik yang pro ataupun yang kontra terkait ijazah palsu. Nah, kalau kita lihat teman, di akhir video ini juga ada debat antara Kosinudin dan Arianto. Jadi Kosinudin, pengacara dari Roy Suryo ini kan menyampaikan terkait kasus di Polda maupun di Barreskrim, tapi dipotong oleh Arianto, sehingga tentu saja akan menjadi perdebatan yang cukup sengit dan itu tidak produktif. Namanya debat itu kalau bisa ya, satunya ngomong, satunya diam. Satunya ngomong, satunya diam. Pokoknya bolak-balik seperti itu. Tapi kalau ngomong dua-duanya, apa yang disampaikan itu tidak masuk ke pemirsa. Jadi pemirsa tidak bisa menelaah apa yang disampaikan. Jadi kalau Kosinudin ngomong, sebaiknya Arianto diam. Ketika Arianto bicara, maka Kosinudin diam. Itu akan lebih baik. Jadi mudah dicerna, mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, terkait kasus ijazah palsu memang kalau kita melihat teman, banyak kejanggalannya ya. Karena kemarin sudah disampaikan misalkan terkait skripsi. Karena untuk bisa mendapatkan ijazah, tentu harus melewati skripsi. Jadi antara ijazah sama skripsi itu sebenarnya sudah satu paket. Jadi kalau meneliti terkait ijazah, tentunya harus meneliti skripsinya. Karena antara skripsi dan ijazah ini ada kaitannya. Mahasiswa itu tidak akan bisa mendapatkan ijazah kalau skripsinya tidak lulus. Seperti temuan dari Pak Rismon mengenai skripsi Pak Jokowi yang katanya lembar pengesannya itu memakai Time New Roman. Padahal tahun 1985 itu belum ada namanya Time New Roman, tetapi sudah digunakan di lembar pengesahan skripsinya Pak Jokowi. Ini menurut Rismon adalah skripsi palsu, karena tidak mungkin tahun 85 itu menggunakan Time New Roman. Nah, waktu itu teman ya, tentunya memakai mesin ketik manual yang tak-tek gitu ya. Saya sendiri menyusun skripsi tahun 1994 teman ya, itu masih menggunakan mesin ketik. Apalagi kalau mundur sebelumnya itu, tahun 85-an, tentu saja masih memakai mesin ketik, bukan memakai komputer. Karena teknologi pada waktu itu memang belum siap untuk komputer tahun 94. Apalagi tahun 85, tentunya pastinya menggunakan mesin ketik manual. Karena skripsi, kalau menggunakan lembar pengesahan memakai Time New Roman, maka Rismon langsung menyatakan bahwa ini adalah skripsi palsu atau skripsi rekayasa. Kemudian yang berikutnya kejanggalannya adalah, menurut Rismon teman ya, itu tidak ada lembar penguji skripsi. Jadi yang menguji itu tidak ada tanda tangan di situ. Jadi skripsi ini menjadi aneh kalau tidak ada tim penguji yang tanda tangan di skripsinya tersebut. Maka dari itu Rismon ini berencana akan melaporkan ke kepolisian terkait skripsi dari Pak Jokowi tersebut untuk menguji teman apakah skripsi tersebut asli atau palsu. Jadi nanti proses ini akan lama teman, menyangkut skripsi dan juga menyangkut ijazah. Karena kalau misalkan menang di tingkat pertama akan banding sampai ke MA teman-teman ya, mungkin akan sampai ke sana
terkait kasus ijazah palsu ini. Itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.